harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Sejahterakan petani. Untuk Banten maju bersama Andra Soni Dimyati di Kampung Cibening, Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten pada Sabtu, 12 Oktober tahun 2024. Permintaan sudah besar-besar. Yang penting kan pupuk dipenuhi, laptop, pokoknya alat petani ya. Di negeri kepulauan yang luas ini, Indonesia berdiri dari kerja tangan jutaan petani. Mereka adalah penjaga keseharian, bangun sebelum matahari terbit, melangkah ke tanah basah, menunduk pada bumi yang mereka yakini selalu memberi. Di balik pemandangan hijau yang membentang, ada cerita-cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang harapan, beban, dan janji yang menunggu ditepati. Ladang-ladang di Indonesia bukan sekedar ruang tanam. Ia adalah ruang hidup. Tempat di mana generasi demi generasi menggantungkan masa depannya. Namun seiring waktu dunia berubah. Aturan-aturan baru ditetapkan. Kebijakan-kebijakan disusun. Dan berbagai janji dituangkan dalam undang-undang yang katanya dibuat untuk menyejahterakan mereka para petani. Tetapi, apakah aturan itu benar-benar menyentuh tanah tempat para petani berpijak? Apakah janji yang tertulis rapi di dokumen negara telah tiba di tangan mereka yang bekerja di bawah sinar matahari? Ataukah suara mereka masih tertinggal di antara deru musim, rapat-rapat panjang, dan keheningan birokrasi? Ini adalah awal perjalanan kami dalam ekspedisi Suara dari Ladang. Sebuah upaya sederhana namun penting untuk mendengar lebih dekat. Untuk menyimak apa yang jarang ditanya, bagaimana praktik bertani di lapangan sesungguhnya berjalan, apa yang petani rasakan, dan apa kebijakan yang dibuat dari jauh sana benar-benar sejalan dengan kenyataan di atas tanah para petani berpijak. Pada dokumenter ini, kami memulai langkah dari Kecamatan Walantaka, sebuah wilayah yang menjadi cermin kecil dari wajah pertanian Indonesia dan Provinsi Banten. Di sini, petani mengolah sawah dengan cara yang telah diwarisi turun-temurun, sambil menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Kami mendengar cerita mereka tentang bibit, pupuk, harga gabah, hingga interaksi mereka dengan aturan pemerintah yang kerap berubah-ubah, kadang membantu dan kadang membingungkan. Melalui perjalanan ini, kami ingin menangkap suara-suara yang sering terlewat. Bukan hanya angka-angka produksi atau laporan di meja pejabat, tetapi kisah manusia di balik setiap bulir padi. Kami datang bukan untuk menggurui, tapi untuk mendengar. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mencari pemahaman tentang sejauh mana kebijakan bertani benar-benar dirasakan di lapangan tempat mereka bekerja. Inilah ekspedisi yang tidak hanya bergerak, melintasi ladang, tetapi menelusuri makna. Sebuah undangan untuk melihat lebih dekat dunia pertanian di Indonesia dari para pelaku yang paling memahami, yaitu para petani itu sendiri. Selamat datang di ekspedisi Suara dari Ladang. Mari kita mulai perjalanan ini dari tanah yang memberi makan negeri. Ekspedisi kami mulai. Ekspedisi ini dimulai dengan kami berdiskusi bersama di kawasan kampus, karena awalnya kami berniat untuk membagi ke beberapa tim dan ke beberapa wilayah di Provinsi Banten. Kami ingin membagi tim, ada yang ke arah Sawah Luhur, ada yang ke arah Baros, ada yang ke arah Padarincang. Namun, kami memutuskan untuk menjadi satu, dan tempat yang kami pilih adalah Kecamatan Walantaka. Kami pun berangkat
menuju Kecamatan Walantaka dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Pakopata. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami sampai ke kawasan Kecamatan Walantaka. Pada saat kami sampai, mata kami dimanjakan oleh pemandangan yang begitu luar biasa. Hijaunya sawah terbentang di sebelah kiri dan kanan kami. Kami pun bergegas untuk mencari di mana para petani sedang berkumpul. Setelah melewati perjalanan yang berliku-liku, kami akhirnya bertemu dengan beberapa petani yang sedang beristirahat yang berlokasi di dekat SD Negeri Jengkol. Namun sebelum kami bertemu dengan para petani, kami menyusuri wilayah tersebut untuk mencari beberapa perbekalan yang akan kami berikan kepada para petani. Kami pun langsung melakukan diskusi singkat untuk membagi tugas kami ke beberapa bagian. Namun kami juga menikmati udara segar di kawasan wilayah Walantaka. Permasalahan pun muncul karena kami terlalu menikmati udara di wilayah Walantaka. Petani pun kembali bekerja di sawah mereka. Dan ini yang menyulitkan kami untuk melakukan wawancara kepada mereka. Sebelumnya, kami sudah berbicara untuk melakukan wawancara dan mereka pun setuju. Namun karena kami terlalu menikmati udara di wilayah Walantaka, mereka kembali bekerja dan ini menjadi suatu kesulitan untuk mewawancarai mereka karena mereka berfokus untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Kami pun akhirnya bertemu dengan seseorang yang ingin diwawancarai, namun identitasnya kami rahasiakan. Wawancara singkat ini hanya berjalan beberapa menit saja. Sebut saja orang yang akan kita wawancara adalah Bapak Rohman. Dia adalah petani ataupun buruh tani di wilayah sawah tersebut. Tapi pemerintah siapa gitu pernah kesini nggak? Mampir? Nggak ada Nggak. kalau ini. Kalau mau nyalon? Sini namanya banyak. Banyak. Suka tuh datang sini. Kalau datang ngapain? Nggak ngasih bagi-bagi Bagi apa? Kepala desa Gitu. apa aja juga datang. Kalau udah jadi mah ya gimana? Iya. Apa janjinya biasanya? Jadi manisnya ya banyak lah. Apa bakal ngebantu gitu? Itu paling. Kalau musim hujan ya, kalau musim hujan masuk juga keganggu. Berarti ada ini ya bang, ada dampak gitu dari Ini menjadi sebuah fakta yang terbuka bahwa tidak pernah ada pejabat negara yang hadir turun langsung ke lapangan pertanian di daerah tersebut tanpa ada embel-embel tertentu. Mereka hanya datang jika masa kampanye tiba, namun mereka tidak akan kembali pada saat mereka telah menjabat. Setelah kami melakukan wawancara dengan Bapak Rohman, akhirnya kami kembali mencari informasi kepada seluruh petani yang sedang bekerja. Pada akhirnya, mereka menyebutkan satu nama, yaitu adalah Bapak Hayat. Ya, Bapak Hayat merupakan nama yang sebenarnya. Dia merupakan petani yang telah mengabdi untuk negeri, yang telah mengabdi untuk bumi Ibu Pertiwi selama 25 tahun. Beliau memulai bekerja sebagai petani dari semenjak beliau remaja hingga saat ini. Tahun-tahun silih berganti, namun Bapak Hayat tetap kokoh berdiri di tanah ladang sawah tempat ia bekerja. Ia tidak pernah kenal lelah untuk mencari rezeki demi anak dan istri. Bapak Hayat memiliki 6 orang anak yang semuanya telah dia sekolahkan dengan uang hasil bertani.
Pada akhirnya kami mencari tahu informasi lebih dalam di mana posisi Bapak Hayat sekarang. Dan tanpa kita sadari, Bapak Hayat ternyata juga sedang bekerja di sawah tempat mereka bekerja. Posisi Bapak Hayat 200 meter di dalam ladang mereka. Posisi Bapak Hayat di tengah-tengah ladang yang sedang bekerja. Akhirnya kami bersama seluruh tim masuk ke dalam sawah dan kami mencari keberadaan Bapak Hayat. Akhirnya kita bertemu dengan Bapak Hayat yang sedang bekerja. Kita pun langsung menyapa Bapak Hayat dan kita melakukan dialog singkat tentang bagaimana keadaan pertanian saat ini. Namun, tak sampai hanya di situ. Kami melakukan wawancara serius kepada Bapak Hayat. Hingga akhirnya ada beberapa informasi yang mengejutkan dan semua fakta akan diungkapkan. Informasi yang diberikan oleh Bapak Hayat ini bukan hanya informasi fiktif belaka. Ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Kami pun terkejut mendengar pernyataan-pernyataan dari Pak Hayat yang mengatakan bahwa masih banyak kekurangan dalam dunia pertanian. Dan fakta-fakta ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita mau nanya ke Bapak soal kayak apa sih Pak program pemerintah buat Bantuan memudahkan. buat memudahkan. Ya nomor satu kan pupuk, bibit, benih, pupuk tuh kalau buat memudahkan pertanian kan itu. Kira-kira nih ada kayak alat bantu lain nggak sih Pak, kayak hanya nih pacul. Lah ya kalau model Bapak ya dikasih alat pacul cuman gini, emang dari atasnya mau apa juga kan ada ya semacam bantuan traktor segala macam. Cuman nih orang korupsi itu enggak orang sana yang berdasi doang, orang sini juga korupsi. Orang sini juga korupsi. Ya kan? Iya. Ya fakta lah, Bapak Mbak berbicarakan fakta. Iya. Coba lah misalnya gini, ada bantuan dari atas tuh ya. Survei langsung ke masyarakat, ke petani baru. Jadi Bapak Enggak. Iya, tepat sasaran. Ini kan ada ketua kelompok. Akan tetapi ketua kelompok memperkaya diri sendiri. Jadi Itu yang jelas itu. Jelas itu malah fakta, berbicara fakta. Itu kan yang tadi malah cangkul semacam traktor kan masih kekurangan ya, di sini kan kekurangan. Emang ada kata Bapak kan dari pusat, dari pemerintah pusat kan ada kelihatan. Cuma tadi ada memperkaya diri sendiri. Seharusnya kan yang petani yang ngegarap berapa petak, kayak berapa hektar, yang setengah hektar kan ngasih yang kerja buat solar kan, itu kan bantuan. Kalau nggak percaya, ada orangnya. Survei sekarang. Saya yang berbicara sampai atas, berani Bapak. Lah Bapak belum ada yang namanya bantuan. Ngegarap sawah berapa hektar? 15 hektar. berarti berdampak ya Pak kalau memang misalnya ada pemerintah emang yang turun langsung gitu ngeliat ke Bapak. Iya. Berdampak berarti kayak. Saya gak nyalain dari atas, benar. Tapi di kampung juga banyak korupsi. Iyalah. Coba sih tepat sasaran dari atas, survei kan, foto cepret tanda tangan, baru tepat sasaran. Kalau emang betul-betul mau memperkembangkan pertani kan gitu. Ini mau PPL kumpul aja gini, bohong. Barang mau ambil, dijual lagi kan nggak jelas. sering Iyalah. dijual tanpa sepengetahuan. Nah, bukan sering. Oh, selalu. Selalu begitu. Selalu begitu. Pokoknya Bapak menyapa nunggu masih biar laporan ke atas kan gitu.
bukan ngadu-ngadu, bukan katanya, bukan ini mah fakta, berbicara fakta. Bukti nyata kan, adik-adik kan terjun di lapangan, saya petani, bahkan bapak bukan petani, buruh kan. Kalau petani lahan, ya cuman sekarang agak mendingnya apa? Pupuk aja kan sekarang cepat ya. Kalau dari tahun 2000 kesananya itu, kok mau ngutang, mau beli aja kan nggak ada barang. Proses ini fotokopi KTP, KK, segala macam. Emang kita mau dijual lagi? Kan buat sebarin ke ini. Negara apa? Minta ampun lah. Coba kita minta gimana lah, kan generasi penerus yang akan datang kan ada ini kan gitu. Terus enggak kita enggak besar-besar ya. Permintaan itu enggak besar-besar. Yang penting kan pupuk dipenuhi, lektor, pokoknya alat petani aja. Ya yang paling penting tadi itu saya mah. Udah enggak muluk-muluk, enggak minta kapal terbang. Pupuknya, alat-alatnya dipenuhi. Nah, kan gitu doang. Cuman tepat sasaran. Ya, jangan Kepalanya besar. kepalanya ketua kelompoknya itu juga kan. Dibagi mah enggak ke masyarakat. Tapi itu emang yang mau ditanam yang begitu. Iya, nggak bakal kaya lah orang tikus. Jadi ngomong lagi kan yang berdasi itu bukan orang kota, orang kampung Juga bisa. Jelas ini bukan katanya. Ada yang proses, siap bapak menjauh. Ya jujur kalau bapak udah, bapaknya aja yang jadi burutan atau menjauh. Itu. Jangan orang tuanya lokom yang goblok. Terima kan. Tapi anak jangan salah. Biarpun biaya cepat utang. Siap dilanjut, yang penting ada kemauan. Jangan orang kaya aja sampai anak tamatnya SM. Kita kan kenapa apa enggak kebiayaan? Biaya sama. Yang penting orang tuanya dia. Kalau orang tuanya nggak ada kemauan, anaknya nggak ada kemauan, ya sama dengan aja bohong. Belum pernah. Bapaknya di buruh tani dari umur 15 tahun. Lagi harga berapa? 50. Sekarang sampai 750. Kita nggak ada Pak ya? Sangkanya orang kaya aja, amin kata saya. Amin aja kan. Dapat orang-orang dapat bantuan apa BLT segala macam, bapak belum pernah. Ya disyukurin aja ya. Tapi punya Allah, jangan takut. Iya kan? Iya. Bisa. Punya porsi rezeki masing-masing ya, Pak? Masing-masing rezeki ada yang ngatur. Iya. Allah Ta'ala ya. Jangan minder hidup malah. Ayo lanjutkan aja. Buruh tani, tapi kejujuran. Nggak ada nilai, nggak ada harga. Iya. Iya. Benar. 15 hektar per hektar 1 M aja. Udah berapa? Iya. 15 M. Iya kan? Tapi dari tahun sekian 2008 dan sampai 2025 bos-bos masih percaya. Alhamdulillah. Buat makan cukup, biarpun buruh tani juga. Belum yang namanya bantuan apalagi dari pemerintah, jujuran. Saya bukan nyalain dari atas. Iya, Pak. Bener dari atas. Prosedurnya akan tetapi yang di bawah Oknumnya. korupsi. Oknum ya, Pak. Ya? Bukan yang berdasi aja, bukan orang kampung juga korupsi. Bisa. Siapa aja jadi apa ya? Iyalah. Siapa aja betul. Itu mau udah resiko nanti. Cara mengatasinya kayak gimana? Iya kan emang diganti dengan satu syarat kan, masuk ini apa tuh namanya yang dapat ini tuh kan bayar juga itu mah asuransi kan tiap panen kita bayarkan setor ke ini kan 2 juta 3 juta. Apabila ada kegagalan ya mungkin 50% itu buat modal itu diganti. Dipotong juga berarti ya, Pak? Iya, tapi bapak nggak ikut lah. Enggak. Nggak setuju. Setuju ya? Nggak setuju lah. Karena emang masih dibutuhkan banget ya, Pak. Ya
Orang banyak yang hidup kan masih banyak. Mau makannya apa? Mau pakai tanah? Indonesia masih beras banget ya. Lah iyalah. Pokoknya masih banyak yang butuh pekerjaan. Masih Betul. banyak yang butuh pekerjaan. Emang kalau dari kali irigasi dari sini ke sini kan penghijauan nggak bisa terkecuali pabrik padi baru. Saya pribadi ya, ini kan nggak setuju. Tambah tahun nganak lagi, iya kan? Penduduk makin banyak, pakannya nggak ada. Mau makan apa? Dari hasil wawancara yang kami lakukan ke Bapak Hayat, satu kenyataan pahit muncul berulang kali. Korupsi bukan hanya di tingkat atas, bukan hanya di ruang-ruang ber-AC penuh jas. Para petani menyebutkan dengan suara lirih tapi tegas bahwa praktik korupsi masih hidup, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi yang paling dekat dengan mereka, yaitu aparat desa. Di balik meja pelayanan, di balik data penerima bantuan, di balik program-program yang katanya untuk kesejahteraan petani, ada banyak celah yang dimanfaatkan, kata para petani. Ada bantuan yang diselewengkan, ada nama yang dimasukkan dan dikeluarkan seenaknya, ada yang dapat 2 kali, ataupun ada yang tidak pernah mendapatkan haknya sama sekali. Bantuan yang seharusnya meringankan beban mereka justru menjadi permainan angka bagi segelintir orang. Petani yang kami temui bercerita, ada pupuk subsidi yang tak pernah sampai, bibit yang kualitasnya jauh dari layak, dan dana bantuan yang seharusnya untuk peralatan tani malah tidak jelas kemana arahnya. Mereka mengungkapkan rasa kekecewaan bukan hanya karena hak mereka dicuri, tapi karena mereka merasa dihitung hanya sebagai angka dalam laporan, bukan manusia yang bertaruh dengan tanah yang mereka garap. Bantuan yang diberikan pemerintah, kata mereka, belum tepat sasaran, masih timpang, masih belum merata. Ada petani yang benar-benar membutuhkan tapi tidak masuk ke dalam daftar. Ada pula yang secara ekonomi lebih mapan tetapi tidak mendapatkan bantuan karena hubungan baik dengan aparat setempat. Ketidakadilan ini menjadi luka berkepanjangan karena mereka tahu bahwa ladang yang mereka kerjakan tidak hanya harus melawan cuaca dan hama, tetapi juga sistem yang bocor di banyak bagian. Dari suara-suara ini, satu permintaan muncul dengan sangat jelas. Pemerintah harus turun langsung, tidak hanya mengirimkan kebijakan dari jauh, tidak hanya mempercayakan semua pada struktur birokrasi di bawah yang ternyata masih rawan permainan. Mereka ingin pejabat yang benar-benar melihat kondisi di lapangan, memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat, memastikan tidak ada celah untuk memainkan data, memastikan tidak ada yang berani memotong, mengubah, atau menyelewengkan hak para petani. Mereka ingin pemerintah melihat sendiri bagaimana para petani bekerja dari subuh hingga matahari turun, bagaimana mereka menanggung resiko gagal panen, harga jatuh, dan biaya produksi yang terus naik. Mereka ingin pemerintah mendengar langsung tanpa penyaringan bagaimana keadaan sebenarnya di desa, karena selama ini informasi yang disampaikan ke atas seringkali sudah dipoles, dibersihkan, atau disesuaikan agar terlihat baik-baik saja. Narasi ini bukan hanya tentang kritik, ini adalah seruan untuk perubahan. Suara petani yang seringkali tidak didengar karena tenggelam oleh laporan-laporan yang manis di atas kertas, yang sebetulnya adalah suara paling jujur dari negeri agraris ini. Mereka tidak meminta banyak, mereka hanya ingin keadilan. Mereka hanya ingin bantuan yang benar-benar sampai. Mereka hanya ingin sistem yang bersih dan transparansi agar yang kecil tidak terus menjadi korban permainan yang besar. Pada akhirnya, di antara ladang yang luas dan hidup yang sederhana, ada pesan yang tegas dari para petani. Jika negeri ini ingin pangan yang kuat, maka benahilah akar-akarnya. Dan akar itu adalah kami. Mereka menunggu pemerintah hadir, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata, transparan, dan berpihak kepada para petani.
Karena selama korupsi masih merayap dari atas hingga ke bawah, selama bantuan masih bocor sebelum sampai ke tangan yang berhak, selama aturan hanya berhenti di arsip dan papan pengumuman, kesejahteraan hanyalah bayangan, dan bayangan tidak pernah bisa untuk mengisi perut mereka. Setelah kami melakukan wawancara dengan Bapak Hayat, kami pun berpamitan dengan Bapak Hayat. Namun, kami tidak langsung pulang. Kami menikmati udara segar di Kecamatan Walantaka bersama dengan cerita di balik suara. Sekarang saya sedang mengabarkan langsung dari sawah di sini. Kita akan review. Coba review dulu, Ke. Ada apa aja ininya? Coba ambil. Oh iya licin ya. Belut ya? Ya nggak usah kalau susah. Teksturnya gimana deh? Licin. Jadi di sini setiap sore, setiap pulang sekolah, anak-anak di sini sering banget buat main ke sawah, nyari belut, nyari ikan. Itu teman-teman. Jadi di sini nih adiknya namanya Andra, tapi bukan Andra Sony. Kalau Andra Sony, itulah dia gubernur. Alifiandra ya. Jadi di sini sudah bersama Alifiandra, anak-anak di sekitaran wilayah sini yang sering bermain-main di sawah setiap sorenya dan setiap pulang sekolah. Akhirnya, setelah kami bermain-main dengan anak-anak di Kecamatan wilayah Walantaka, kami pun menikmati pemandangan dan udara segar. Namun, tanpa kita sadari, badai mengarah ke arah kita. Saat hujan turun dan angin kencang pun tiba, kami langsung bergegas untuk mengungsi dan mencari tempat perlindungan di SD Negeri Jengkol. Kami sedang masih berada di daerah Walantaka, teman-teman. Setelah observasi tadi, tapi sekarang kami sedang terjebak badai hari ini karena cuaca yang tidak menentu. Sedang turun hujan, di belakang terjadi angin kencang juga. Dan kita sedang berteduh terlebih dahulu di SD Negeri Jengkol karena hujannya cukup deras dan anginnya juga cukup kencang.
Setelah berteduh, saatnya kita untuk makan. Saat kami berada di SD Negeri Jengkol, kami pun menunggu sampai hujan reda. Sembari menunggu hujan reda, kami pun berjalan-jalan mengelilingi SD Negeri Jengkol. Dan yang kami sadari bahwa fasilitas di SD Negeri Jengkol masih jauh dari kata fasilitas yang memadai untuk pendidikan, apalagi untuk pendidikan sekolah dasar. Untuk kelas masih kurang memadai, lalu toilet juga fasilitasnya masih jauh dari kata fasilitas yang layak. Ini pun menjadi sebuah harapan dan juga permohonan kepada pemerintah negara maupun pemerintah provinsi. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum disentuh. Masih banyak sekolah-sekolah yang jauh dari kata layak. Dan jangan hanya mengambil segelintir sekolah untuk menjadi sebuah formalitas. Turun langsung ke lapangan, melihat kondisi sekolah-sekolah. Apalagi dengan mimpi menuju Indonesia Emas 2045. Semua fasilitas-fasilitas pendidikan itu harus diutamakan. Akhirnya hujan pun reda dan ekspedisi suara dari ladang kami nyatakan telah usai. Kami pun kembali menuju ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa